Haji. Sejak 30 abad yang lalu, Ibrahim alaihissalam telah datang ke negeri yang bernama Makkah Al-Mukarramah untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan anak dan istrinya di negeri yang tak berpenghuni itu. Dan ketika perbekalan keduanya habis, Allah memancarkan sumur Zam-Zam kepada keduanya. Makkah menjadi terkenal dan para kafilah pun berbondong-bondong memasuki Makkah. Kehidupan pun berkembang dan Ibrahim meninggikan pondasi rumah Allah yang suci itu. Para kabilah pun semakin banyak yang berdatangan dan bermukim di sekitar Makkah hingga masa kepemimpinan kaum Quraisy, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Maka diutus seorang penutup sekalian para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan risalah yang sempurna dan menutup semua risalah sebelumnya. Maka ibadah haji pun dijadikan rukun yang kelima di antara rukun-rukun Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ali Imran ayat 96. Semenjak 14 abad yang lalu, kaum muslimin berdatangan ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, pembangunan dan perluasan menjadi hal yang mesti dilakukan, mengingat Makkah adalah pusat cahaya Islam di seluruh alam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Madinah dan kota Mekah dijaga oleh para malaikat. Di setiap jalan ada malaikat yang menjaga keduanya. Tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan tidak pula terserang penyakit ta'un, sejenis kusta. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat di Masjid Al-Haram lebih utama dibanding 100.000 salat di tempat lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang keutamaan Makkah. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat di bumi Allah, dan engkau adalah tempat yang paling disukai oleh Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan timpakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Al-Hajj ayat 25. Dan menjadikan Ka'bah sebagai kiblat bagi kaum muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dimanapun kamu berada. Al-Baqarah ayat 144. Dikarenakan keutamaan yang ada pada negeri itu dan rumah yang suci di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji. Firman Allah, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Ali Imran ayat 97. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, di antaranya melaksanakan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang pergi haji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak pula berbuat fasik, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Hukum-hukum haji dan umroh. Haji menurut bahasa adalah maksud, arah dan tujuan. Haji menurut istilah syar'i adalah mengunjungi kota Mekah pada waktu tertentu untuk melaksanakan rangkaian amalan-amalan tertentu. Syarat-syarat wajib haji diantaranya Islam, maka orang kafir tidak wajib dan tidak sah mengerjakannya. Kemudian berakal sehat, tidak diwajibkan kepada orang gila. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pena atau kewajiban atau catatan dosa diangkat dari 3 golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai ia terbangun, dari anak-anak sampai ia balik, dan dari orang gila sampai ia sembuh dari gilanya. Tidak diwajibkan haji kecuali kepada orang yang baligh. Akan tetapi, jika anak kecil melaksanakan ibadah haji, maka haji mereka sah dan dianggap sebagai ibadah sunnah bagi mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ada seorang wanita yang membawa anaknya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kewajiban haji bagi anak ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, dan engkau akan kebagian pahalanya. Orang merdeka (bukan hamba sahaya). Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba sahaya yang melaksanakan haji, jika ia telah dimerdekakan, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji lagi. Orang mampu, kemampuan ini mencakup perbekalan dan kendaraan. Firman Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ali Imran ayat 97. Kemudian juga ada syarat khusus bagi perempuan, yaitu adanya mahram yang menemaninya dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbahnya, seorang wanita dilarang bepergian tanpa ditemani oleh mahramnya. Lalu ada seorang pria yang berdiri dan bertanya, 'Ya Rasulullah, istriku pernah keluar rumah karena keperluan mendesak, sementara aku tercatat sebagai pasukan di perang ini dan itu.' Rasulullah berkata, 'Kalau begitu, pergilah, engkau berhaji menemani istrimu.' Orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena faktor usia atau karena penyakit akut atau kelemahan fisik sehingga ia tidak mampu melakukan perjalanan jauh, dibolehkan mewakilkan pelaksanaan ibadah haji atau umroh untuknya. Haji dan umrohnya sah walaupun ia sembuh sesaat setelah orang yang menggantikannya melaksanakan ihram. Diriwayatkan dari Al-Fadl bin Abbas bahwasanya ada seorang wanita dan Bani Khatsam bertanya, "Wahai Rasulullah, ayahku dibebankan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi ia tidak mampu bepergian jauh karena telah renta." Maka Rasulullah berkata, "Hajikanlah ia." Syarat-syarat orang yang boleh menghajikan orang lain. Terpenuhinya syarat-syarat kewajiban haji pada orang tersebut. Orang yang menghajikan orang lain telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Jika belum, maka hajinya untuk orang lain tidak sah dan beralih ke dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang berkata, "Labbaika an Subrumah." Lalu beliau bertanya, "Siapakah Subrumah itu?" Ia menjawab, "Ia adalah saudaraku atau kerabatku." Beliau bertanya lagi,
"Sudahkah engkau berhaji untuk dirimu sendiri?" Orang itu menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berhajilah untuk dirimu terlebih dahulu, baru engkau berhaji untuk syubrumah." Ibadah umroh wajib dilaksanakan oleh setiap muslim minimal sekali seumur hidup, seperti halnya ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam itu adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada zat yang benar untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan umroh, mandi karena jenabat, menyempurnakan wudhu, dan berpuasa di bulan Ramadan." Tentang ibadah umroh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ibadah umroh berikutnya sebagai penghapus dosa-dosa yang timbul antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga." Miqat. Bagi setiap orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh dilarang melewati miqat makani sebelum atau tanpa melakukan ihram. Miqat makani ada 5, yaitu Zulhulaifah. Saat ini terletak di sebelah selatan kota Madinah. Nama lainnya adalah Bi'r Ali. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 420 km. Zulhulaifah adalah miqat makani bagi penduduk kota Madinah. Al-Juhfa, tempat yang berdekatan dengan kota Rabi'. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 186 km. Al-Juhfa adalah miqat makani bagi penduduk Syam, Mesir, dan Maroko. Yalamlam, yaitu lembah yang luas terletak di arah perjalanan dari Yaman ke Mekah. Nama lainnya saat ini adalah As-Sa'diyah. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 120 km dan ia menjadi miqat makani bagi penduduk Yaman. Qarnul Manazil saat ini bernama As-Sail Al-Kabir. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 75 km. Ia menjadi miqat makani bagi penduduk Najd dan Taif. Di sebelah atasnya, persis di jalan menuju Taif dari arah Al-Huda, terdapat tempat yang disebut Lembah Muhrim. Kedua tempat ini menjadi miqat makani bagi penduduk Najd atau yang datang melewati jalan Taif. Zatu Irqin sekarang bernama Ad-Daribah atau Al-Kharibat, yaitu sebuah tempat di sebelah timur kota Mekah. Jaraknya sekitar 100 km dan saat ini menjadi tempat yang kosong tak berpenghuni. Ia menjadi miqat makani bagi penduduk wilayah timur seperti Irak, Iran, dan wilayah sekitarnya. Dalil tentang miqat makani adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, dan bagi penduduk Syam adalah Al-Juhfa, dan bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Lalu beliau berkata, semua miqat-miqat ini diperuntukkan bagi penduduknya dan orang-orang yang melaluinya yang hendak melaksanakan haji atau umroh. Dan selain mereka, maka mereka boleh berihram dari tempat mereka seperti penduduk Mekah yang berihram dari kota Mekah.
Adapun miqat Zatu Irqin tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas di atas. Akan tetapi hasil ijtihad dan ketetapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Barang siapa yang melewati tempat-tempat miqat tersebut dalam kondisi tidak berihram, maka ia wajib kembali ke tempat ihram. Dan jika ia tidak bisa kembali ke tempat ihram, maka ia wajib membayar fidyah sebesar 1 ekor kambing yang disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin sekitar kota Mekah. Barang siapa melewati tempat-tempat miqat dan tidak termasuk penduduk yang berihram dari tempat itu, maka ia wajib berihram dari tempat miqat yang ia lewati. Seperti seorang dari Najd datang melalui kota Madinah, maka ia berihram dari Abyar Ali. Dan barang siapa yang rumahnya bukan termasuk tempat-tempat miqat, misalnya orang yang sekitar Mekah, maka ia berihram dari tempatnya tersebut, seperti penduduk Jeddah, Bahra, dan jalan-jalan menuju kota Mekah. Barang siapa yang datang tidak melewati tempat-tempat miqat yang telah ditetapkan syariat, baik jalan darat, laut, dan udara, maka ia berihram apabila telah melewati dengan tempat-tempat miqat tersebut. Berdasarkan perkataan Umar, lihatlah arah miqat-miqat tersebut dari arah jalan yang kalian lewati. Barang siapa yang berniat ibadah haji dan ia adalah penduduk Mekah ataupun orang yang sedang berada di Mekah, maka ia berihram dari Mekah. Adapun ibadah umroh, ihram dimulai dari tempat terdekat di kota Mekah, seperti Tan'im dan Ji'ronah. Keduanya adalah tempat yang berada di luar batas tanah haram. Miqat zamani bagi ibadah haji adalah bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Miqat zamani bagi ibadah umroh adalah sepanjang tahun.